Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Fa'lamu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemuda muslim yang hebat, yang luar biasa yang hadir pada hari ini. Kita yakin tak satu pun di antara kita bisa bahagia dalam hidup ini. Meskipun kita punya harta halal melimpah, tidak terkira jumlahnya. Apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin tak satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Meskipun kita punya jabatan tinggi, menjulang, diraih dengan cara benar, lurus, tanpa ada kezaliman. Apalagi jabatan yang diraih dengan cara-cara licik, penuh kezaliman, kebohongan. Bahkan kita yakin tak satu pun di antara kita bisa sukses dalam hidup ini. Meskipun kita menjalani strategi hidup yang lurus, benar, terpuji. Apalagi sekedar strategi hidup yang menghalalkan segala cara. Kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah, pasti mudah bahagia. Dan hanya karena rahmat Allah, kita bisa mulia dalam hidup ini. Dan hanya karena rahmat Allah, kita bisa sukses di dunia bahkan sampai di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, aku sukses masuk surga karena rahmat Allah. Semoga yang hadir pada hari ini, apalagi yang siap berkorban, pantas mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Pengorbanan itu bukti penghambaan seorang muslim kepada Khaliknya. Pengorbanan wujud ketundukan seorang abid kepada ma'budnya. Pengorbanan cara untuk menunjukkan kecintaan seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla. Pengorbanan selalu memperteguh kerinduan seorang mujahid dengan pertemuannya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengorbanan adalah kata lain dari kejayaan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Berkorban yang mulai hari ini dengan menyembelih hewan kurban harus kita camkan baik-baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah cara kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah menjamin tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Yaumun Nahr kecuali satu, menyembelih hewan korban.
Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, derasnya cinta Allah yang menjadi ruh kehidupan dan kebahagiaan kita, itu kita raih dengan semangat mengalirkan darah hewan korban. Atau secara umum adalah dengan kita siap melakukan pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi ingat baik-baik, Allah itu tidak butuh dengan darahnya. Allah itu tidak butuh dengan dagingnya. Allah tidak butuh dengan bulu-bulu hewan korban kita. Artinya, yang sampai kepada Allah itu bukan materi yang kita korbankan, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging-daging kurbanmu. Juga tidak akan pernah sampai darah-darah kurbanmu. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwamu, ketundukanmu, kecintaanmu, ketakutanmu kepada Allah, sehingga siap menjalankan apa saja yang Allah perintahkan dan siap menjauhi apa yang Allah larang, termasuk berusaha keras untuk bisa menyembelih hewan kurban pada hari ini dan seterusnya di Yaumul Tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adakah kebahagiaan tanpa cinta? Adakah kemuliaan tanpa cinta? Adakah keuntungan tanpa cinta? Dan ini kita yakini ketika kita selalu berkorban, khususnya pada Hari Raya Idul Adha. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikatan kita kepada Allah itu semakin dekat. Hubungan kita kepada Allah semakin mesra dengan berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan yang perlu kita camkan, ternyata berkorban itu bukan sekedar hubungan kita dengan Allah dengan penuh cinta yang melahirkan kebahagiaan yang begitu agung, tetapi juga jalinan cinta dengan sesama kita yang mendapatkan daging-daging kurbannya. Bahkan sebuah gambaran yang sangat real dari Rasulullah SAW. Hidup secara umum, hidup secara luas, itu terjamin kedamaiannya, kebahagiaannya dengan semangat berkorban. Tidak tunduk kepada hubbu dunia, kerakusan dunia, dan kebakhilan kita. Dengan sangat indah Rasulullah menyampaikan kepada kita, wattaqus suhha, jauhilah sifat kikir. Kikir seharusnya dia bisa berkorban, tapi dia tidak melakukannya. Jauhi sifat itu. Fa inna suhha, karena kikir itu ahlaka man kana qablakum, telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Auzubillahi min dzalik. Jadi kebinasaan, kehancuran umat-umat sejak sebelum kita itu akibat kekikiran. Bakhil berkorban. Lantas Rasulullah menjelaskan bentuk kehancuran umat atau negeri yang penduduknya bakhil. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Sikap atau sifat bakhil itu, suh tadi, menyeret mereka untuk saling mengalirkan darah mereka. Bukan mengalirkan darah hewan kurban, membunuh sesamanya. Jadi orang tidak lagi menghargai sesamanya. Bahkan nyawa tidak dihargai. Gampang dibunuh di pinggir jalan. Hanya kerebutan bagian.
Bahkan sekarang yang marak, rebutan bagian harta halal, harta haram. Nauzubillah min dzalik. Dan itu sedang kita rasakan juga di negeri kita. Ketika manusia dikuasai oleh kerakusan dunia dan bakhil, pasti dia gampang membunuh orang lain. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kehancuran sebuah negeri karena kebakhilan tadi ditunjukkan dengan wastahallu maharimahum, tidak tunduk kepada hukum yang haram dihalalkan, mempermainkan hukum. Kalau sekarang ya tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu bentuk kehancuran, dan pasti pelakunya orang-orang kikir dan bakhil. Maaf, gaji yang sudah menumpuk nggak cukup, keuntungan yang seharusnya didapatkan nggak cukup, padahal itu sudah melimpah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya kalau kita ingin menggapai cinta tadi, menggapai kebahagiaan, menggapai keuntungan, mari kita siap selalu berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna yang seluas-luasnya. Karena itu, orang mukmin itu bukan tipe orang yang suka mengorbankan orang lain demi prestasi dan prestise pribadinya. Maka orang mukmin itu bukan orang yang suka menginjak-injak harkat martabat orang lain untuk mengangkat pribadinya. Orang mukmin bukan tipe orang yang mengorbankan hak orang lain untuk memperkaya dirinya. Orang mukmin itu bukan orang yang sok mendekatkan dirinya kepada seorang padahal jauh hatinya atas nama pencitraan palsu. Bukan. Tapi orang mukmin itu dia selalu bahagia ketika dia bisa membuat bahagia orang lain dengan bisa berkorban untuknya. Tetapi orang mukmin itu selalu berkorban demi kemuliaan dan kebaikan orang lain. Karena orang mukmin yakin dengan seyakin-yakinnya, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal kebaikan dengan bentuk pengorbanan apapun, itu kembali kepada pelakunya. Padahal dia memberikannya kepada orang lain. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan, maka itu kembali kepada pelakunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kalau kita ingin meraih kejayaan hidup, kuncinya adalah hobi berkorban. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wa man yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang selamat dari kebakhilan dirinya, itulah kelompok orang-orang yang mendapatkan kejayaan, yang meraih kejayaan hidup. Wa may yuqa suhha nafsihi. Maka beruntunglah siapa yang pagi ini bisa sholat dalam keadaan sudah siap berkorban. Maka jayalah orang-orang yang berusaha bermujahadah berkorban pada pagi ini, dan dia dalam keadaan sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang cinta dan dekat dengan Allah? Apa yang menghantui orang-orang yang dekat dan cinta dengan Allah melalui kurban? Tidak ada.
sampai dia menghadap Allah dengan tersenyum insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ternyata orang yang enggan berkorban alias bakhil atau kikir, ini penyakit yang harus dilenyapkan, harus diatasi. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berusaha setelah ini agar kita memperkokoh, memperkukuh, memperkuat semangat pengorbanan kita, melawan bisikan kekikiran dalam diri kita. Minimal ada 3 hal. Ada 3 hal yang selalu kita perkuat agar kita sangat suka mencintai pengorbanan dan menjauhi kekikiran. Yang pertama, mari kita berusaha untuk selalu memperkuat keimanan kepada Allah. Taqwiyatul iman billah. Dengan selalu memantapkan diri kita begitu tinggi, begitu tinggi dan agungnya nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai kita termasuk orang yang beriman hanya di bibir, tapi tidak tertancap dalam keyakinan kita. Karena iman itu menuntut bukti. Iman itu menuntut amal nyata dari kita. Karena itu, tanamkan kepada diri kita bahwa nilai dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Masya Allah. Jangan jauh-jauh. Ya, jangan jauh-jauh. Ketika Rasulullah memberi kita sebuah amalan yang nampaknya sangat sederhana, coba mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang itu mengaitkan hati kita dengan iman kepada Allah. Apa kata beliau? Uhibbu an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aku lebih suka mengucapkan kalimat ini dari apapun yang terkena oleh sinar matahari. Tidak bisa kita hitung jumlahnya yang terkena sinar matahari. Mimma tal'at alaihi syam. Jadi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar, yang itu merupakan ikatan iman kita kepada Allah. Kita yakini tanpa ada keraguan. Masya Allah. Begitu nilai agungnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekedar menyembelih hewan korban kecil bagi orang-orang yang beriman. Bahkan saudara kita di Gaza mengajari kita mengorbankan nyawa pun masalah biasa ketika mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nyawa kita tidak ada harganya dibanding dengan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apalagi iman ini ikatannya adalah adalah kerinduan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana yang kita sangat dekat dengan Allah, bagaimana kita yang sangat cinta kepada Allah, tapi kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja yang keluarga sempat berpisah sekian tahun, kita rindu pulang dan bertemu keluarga kita yang kita sudah lama bergabung dengan keluarga kita. Bagaimana dengan Allah? Kita belum pernah dan tidak akan pernah melihatnya di dunia. Padahal sudah puluhan tahun kita bersujud, ruku, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya dan seharusnya orang-orang yang benar-benar memperkuat cintanya kepada Allah dengan ikatan iman tadi selalu rindu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang rindu bertemu dengan Rabb-nya, hendaklah dia rajin beramal soleh dan dia
tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, agar kita bisa memperkokoh semangat pengorbanan, titian cinta mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu taqwadul iman bil akhirah, memperkuat iman kepada akhirat. Adanya surga, adanya neraka, membuat kita semangat berkorban. Sebagai keluarga misalnya, kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu kita berusaha keras membuat keluarga kita bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Maka kita tanamkan dalam keluarga kita semangat berkorban apa saja asal kita bahagia di dunia. Dengan akhirat, apalagi bagaimana upaya ayah, bunda membimbing anak-anaknya dengan semangat pengorbanan, waktu, tenaga, dana, dan seterusnya. Asal anak saya bahagia di dunia dan sampai berkumpul di surga. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, keluarga kita semuanya bisa berkumpul di surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula dengan kita beriman kepada adanya siksa neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya apa? Apapun siap kita korbankan asal keluarga kita selamat dari siksa di dunia, apalagi siksa neraka. Itu semangat berkorban semakin kuat. Maka kalau begini model keluarga, maaf, tidak akan muncul pemimpin yang suka berbohong, membanggakan kepalsuan dan janji palsunya, mengambil hak-hak rakyat. Nggak akan mungkin terjadi kalau keluarganya penuh dengan kecintaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami semangat pengorbanan seperti ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir, agar kita semuanya semangat pengorbanan semakin membara, selalu mengingat nikmat Allah. Ini sangat penting di masyarakat muslimin. Bahkan Rasulullah SAW itu menjamin masuk surga seseorang ketika mampu melafadzkan lafadz Sayyidul Istighfar. Masya Allah. Jadi Rasulullah menjamin siapa yang suka membaca Sayyidul Istighfar pagi hari, kalau dia meninggal siang itu, min ahlil jannah, dia calon penghuni surga. Siapa yang suka membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, dia meninggal malam hari sebelum subuh, min ahlil jannah, calon penghuni surga. Dan di antara bait kalimat yang selalu diucapkan adalah mengakui bahwa semua yang dimilikinya adalah nikmat dari Allah, milik Allah, pemberian dari Allah. Adu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah bahwa semua ini yang kuterima adalah nikmat pemberianmu ya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi kalau kita mengingat selalu bahwa apa yang kita miliki milik Allah, berkorban apa? Kita akan siap karena itu sebagian kecil dari yang kita punya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita malu kepada Allah kalau mengakui begitu banyak nikmat Allah, tapi Allah minta kita berkorban sedikit, kita tidak melakukannya. Kita malu kepada Allah. Al-haya'u minal iman. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya hari ini Allah melihat kita. Allah tahu hati kita, bahwa hari ini kita tahu bahwa ternyata kejayaan itu ada pada pengorbanan. Ternyata cinta itu ada pada pengorbanan. Saling kasih mengasihi itu ada pada pengorbanan. Dan akhirnya kemuliaan itu ada pada pengorbanan. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah muliakan karena kecintaannya kepada Allah yang dibuktikan dengan semangat pengorbanan. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita, keluarga kita semuanya erat hubungannya dengan cinta karena masing-masing siap berkorban. Dan kemudian semua yang hadir pada hari ini, keluarganya
semuanya dikumpulkan di surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tamna' anna jannatak wa nahnu ba'idun minal Qur'an. Ya Allah, jangan engkau halangi langkah kami ke surgamu, wala kami ke surgamu ya Allah, meskipun kami masih jauh dari Qur'anmu ya Rahman ya Rahim. Beri kesempatan kami mencintai Qur'anmu, berkorban waktu, tenaga dan dana agar kami selalu dekat dengan ajaran-ajaran Qur'anmu ya Rahman ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rahman ya Rahim, Engkau siapkan surga bagi hamba-Mu yang cinta kepadamu melebihi segalanya. Kami ini mencintai apa adanya ya Rahman ya Rahim. Engkau siapkan surga untuk orang-orang yang rela berkorban di jalan-Mu ya Rahman ya Rahim. Kami ini sering mengorbankan jalan-Mu demi kebahagiaan, demi kepentingan pribadi kami ya Rahman ya Rahim. Ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, agar kami betul-betul mencintai-Mu di atas segala-galanya, agar kami siap berkorban demi cinta kami kepadamu ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.